Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan terlebih dahulu tentang informasi ya. Informasi Lomba Keterampilan Siswa pada LKS tahun 2018 bidang lomba Industrial Control di Jawa Barat ya. Apa yang harus dikerjakan para siswa di sana? Ya, kita lihat di informasinya ya, silahkan nanti dibaca ya. Oke, secara singkat, nah inilah 3 proyek besar yang harus dikerjakan oleh setiap siswa yang menjadi peserta. 1. Measurement project, durasi waktunya 5 jam. Kemudian ada wiring, instalasi 10 jam, dan programming VLC 2,5 jam. Nah, kalau kita lihat di sini tempatnya, kalau measurement dan wiring itu menggunakan panel dan papan. Nah, sementara yang ketiga, inilah yang akan kita bahas di sini, yaitu programming VLC ya. Kita hanya membutuhkan meja komputer saja, sehingga di mana saja kita bisa mempelajarinya. Oke. Tapi sebelumnya juga ya, untuk ke programming VLC ini ya kita harus mengetahui wiringnya terlebih dahulu ya. Karena di wiring ini kita bisa menentukan input dan output yang akan digunakan di programming VLC ini. Oke. Kita lihat. Nah, inilah gambar yang seolah-olah di industrinya nanti. Kita lihat ya, ada conveyor. Nah, di sini ada botol juga yang akan di cleaning, kemudian nanti diisi ya, sampai terakhir. Nah, inilah input ya, output yang akan kita gunakan. Nah, untuk addressnya ya kita bisa melihat dari wiring instalasinya. Nah, ini adalah input dan ini adalah output. Nah, oke, itu untuk pemrogramannya, address, input dan outputnya. Baik, kita coba lihat di sini. Nah, ini adalah yang measurement projectnya. Oke, measurement project ini kita lihat. Nah, ini ada panel yang ada pilot lamp, push button, ada emergensinya juga yang disimpan berdasarkan ukuran-ukuran ini. Nah, inilah secara lengkapnya wall measurement ini. Di sini panel, kabel dak di sini. Nah, inilah lampu-lampu indikator untuk menguji nanti program yang dibuat. Nah, karena kita hanya menggunakan komputer saja, tidak menggunakan panel ini, jadi saya berinisiatif untuk membuatnya di CX Designer. Nah, inilah desain yang sudah dibuat untuk nanti menguji hasil pemrograman kita ya. Oke, jadi tujuan dari HM ini supaya kita bisa mengecek hasil program ladder kita ya, apakah sudah sesuai dengan soal atau belum. Oke. Ya, baik, kita cek di sini juga ada ada programnya. Ini program yang sudah dibuat ya, cukup banyak, tapi kita akan bahas satu persatu dulu ya. Baik, kita langsung coba simulasikan. Oke. Iya, siap. Nah, di sini ada desainnya yang tadi disesuaikan dengan ini, dengan wall measurementnya. Oke, kita langsung uji coba program yang sudah dibuat. Pertama ya, saya masukkan MCB dulu, tapi pada kenyataannya nanti ini tidak masuk ke dalam program ya. Ini sebagai sumber utama. Tapi untuk lebih realnya ya mendekati,
saya pasang di sini MCB-nya. Kita naikkan MCB, apa yang terjadi? Oke. Di sini lampu powernya menyala. Ini menunjukkan bahwa button-button ini sudah siap untuk bekerja. Ya, seperti yang sudah kita ketahui, sesuai measurementnya, di sini ada 3 lampu, di sini ada yang akan kita gunakan, apakah nanti otomatis atau manual. Ini juga ada push button, di sini juga ada emergency. Ya, ini ada gambar, ada output LED-nya. Ini adalah limit switch yang nanti akan bekerja sesuai programnya. Di sini ada conveyor, seharusnya ini outputnya ya. Juga ada mixer, ini output motornya, tapi saya indikatorkan dengan lampu saja. Oke, ini adalah emergensinya. Kita akan coba sambungkan atau closekan. Oke, apa yang terjadi? Nah, karena di sini selektor switchnya menunjukkan ke auto, maka di sini lampu merahnya berkedip, itu menunjukkan otomatis. Tapi kalau manual, kita lihat, oh ini tidak berkedip. Jadi kita tinggal menentukan mau ke otomatis atau manual. Untuk video kali ini dikhususkan kita akan membahas terlebih dahulu cara kerjanya yang manual. Oke. Jadi ketika ini ditunjukkan ke manual, PL kemudian kalau manual ya PL4 nya nyala ya. Kalau auto sekali lagi nih berkedip. Oke, kita langsung cek di fungsi manual di program. Di soalnya yang pertama yang harus kita cek adalah push button 1 untuk menyalakan PL9. Push button 1 kita tekan, PL9 menyala. Kita tekan lagi, padam. Kemudian untuk push button 2 untuk PL10, push button 2. Oke, ini nyala. Kemudian kita tekan lagi, padam. PL3 untuk PL11, PB3 maksudnya, untuk PL11 kita lihat. Oke, kita tekan, ini menyala. Tekan lagi, padam. Push button 4 akan menyalakan yang mana? Oke, betul, menyalakan lampu ke 13. Oke, nah, di sini kita akan cek push button 6. Kita harus menekannya sebanyak atau selama 3 detik. Oke. 1, 2, 3. Oke. PL 6 dan K3. Oke, PL 6 dan K3. Ini belum dimatikan. Sekali lagi kita cek. 1, 2, 3. Ya, PL6 dan K3 menyala selama 5 detik, kemudian padam kembali. Terakhir, push button 7 ini agak berbeda. Kita harus menekannya ketika dilepas. PL14 dan K2 akan on selama 5 detik. Kalau kita tidak melepasnya, ini tidak akan menyala PL14 dan K2 nya. Kita cek lagi. Nah, ini terus ditekan. Kita tekan beberapa detik juga, nah, tidak akan merubah lampu PL14 dan K2 on. Tapi ketika kita lepas, nah, betul, K2 dan PL14 menyala selama 5 detik. Ya, meskipun sebentar akan menyala, kita cek. Tuh. Ya, ini fungsinya agak berbeda. Harus dimatikan, harus lepas ditekannya, kemudian akan menyala. Itulah fungsi-fungsi push buttonnya sudah berfungsi dengan baik. Kemudian ini S1 untuk blink PL8, limit switch 1. Oke, PL8 sudah sesuai. Limit switch 2 untuk PL12, blink juga, betul. Kita matikan lagi. Limit switch 3 untuk PL11, iya, sudah sesuai. Kemudian limit switch 4 untuk 9 dan 10. Limit switch 5 untuk
PL13. Oke, udah sesuai. Ya, baik. Terakhir kita cek sekali lagi push button 1 untuk PL9, matikan lagi. Push button 2 untuk PL10. Push button 3 untuk PL11. Push button 4 untuk PL13. Nah, ini harus ditekan selama 3 detik untuk menyalakan. VL6 dan mixer selama berapa detik? 5 detik juga. Nah, berbeda dengan push button 7, ditekan kemudian ketika dilepaskan menyalakan PL14 dan K2 on. Ya, sudah sesuai. Limit switch 1 kita cek. Ya. Limit switch 2. Limit switch 3. Limit switch 4. Dan limit switch 5. Ini untuk fungsi manualnya sudah berfungsi dengan baik. Di video selanjutnya kita akan mencoba di fungsi otomatisnya. Ya, sekian untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila kurang jelas untuk penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.